Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Pramudita dengan NPM 201110002 kelas manajemen 1 semester 1 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi yang telah diberikan oleh Bapak Ridwan Pasolo. Berikut adalah soal nomor 1 tentang jurnal penyesuaian. Berikut adalah transaksi-transaksi penyesuaian yang terjadi pada Cahaya Grosir selama bulan April 2018. Transaksinya pada tanggal 1 kas sebesar Rp113.037.000. Pada tanggal 2, saldo perlengkapan yang ada per 20 Mei 2019 adalah sebesar Rp300.000. Saldo tersebut diperoleh setelah perhitungan fisik atas perlengkapan kantor. Oleh karena itu, di akhir April 2018, akun perlengkapan perlu disesuaikan. Pada tanggal 3, sewa dibayar di muka telah menjadi beban selama 1 bulan. Pada tanggal 4, karyawan Cahaya Grosir bekerja selama 1 minggu terakhir di bulan Mei 2019 menerima gajinya di awal Juni 2019, yaitu sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 5, Koperasi Karya Bakti memesan barang dagang senilai 1 juta secara kredit kepada Cahaya Grosir dengan ketentuan 2/10 N30 FOB shipping point. Barang dikirim tanggal 20 Mei sedangkan invoice dikirim tanggal 1 Juni 2019. Pada tanggal 6, penyusutan gudang selama April adalah 400. Baik, sekarang kita akan masuk pada neraca saldo. Di sini pada akun kas didebit sebesar Rp113.037.000, sedangkan pada piutang usaha masuk didebit sebesar Rp1.045.000, perlengkapan kantor sebesar Rp500.000, sewa dibayar di muka sebesar Rp24 juta, pada toko masuk didebit sebesar 100 juta, utang usaha pada kredit masuk 100 juta, modal Ibu Dian pada kredit masuk 150 juta, proyek Ibu Dian masuk di debit sebesar Rp500.000. Pada penjualan masuk di kredit sebesar Rp6.700.000. Pada retur penjualan masuk di debit sebesar Rp55.000. Potongan penjualan Rp195.000. Pembelian sebesar Rp13 juta. Retur pembelian masuk di kredit sebesar Rp400.000. Potongan pembelian masuk di kredit sebesar Rp282.000. Pada ongkos angkut pembelian masuk di debit sebesar Rp50.000. Beban gaji karyawan masuk di debit sebesar Rp4.800.000. Beban lain-lain sebesar Rp200.000. Totalnya semua adalah Rp257.382.000. Begitu juga pada totalan kredit. Sama. Sekarang masuk pada jurnal penyesuaian. Di akun beban perlengkapan kantor didebit sebesar Rp200.000, pada kredit sebesar Rp200.000 juga. Beban sewa pada debit masuk sebesar 2 juta, sewa dibayar di muka juga 2 juta. Beban gaji masuk di debit sebesar Rp2.400.000, utang gaji juga masuk sebesar Rp2.400.000. Piutang usaha masuk sebesar 1 juta, penjualan pun juga 1 juta. Beban penyusutan toko sebesar Rp400.000, akumulasi penyusutan toko juga sebesar Rp400.000. Persediaan barang dagang sebesar Rp7.500.000, begitu juga dengan ikhtisar laba rugi sebesar Rp7.500.000. Totalnya semua adalah Rp13.500.000, begitu juga dengan totalan kredit yaitu Rp13.500.000. Kita masuk pada neraca lajur. Di sini terdapat neraca saldo penyesuaian. Setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.
Pada neraca saldo, nama akun kas didebit sebesar Rp113.037.000, di penyesuaian kosong. Setelah penyesuaian masuk di debit sebesar Rp113.037.000. Laporan laba rugi kosong. Laporan posisi keuangan masuk di debit sebesar Rp113.037.000. Piutang usaha masuk di debit sebesar Rp1.400.000, masuk di tabel penyesuaian yang berada di debit sebesar Rp1.000.000. Setelah penyesuaian di debit menjadi Rp2.400.000. Laporan laba rugi kosong. Laporan posisi keuangan sebesar Rp2.045.000. Perlengkapan kantor masuk di debit neraca saldo sebesar Rp500.000. Di tabel penyesuaian masuk di kredit sebesar Rp200.000. Setelah penyesuaian masuk di debit sebesar Rp300.000. Laporan posisi keuangan masuk di debit sebesar Rp300.000. Masuk pada gudang, di debit pada neraca saldo sebesar 100 juta. Setelah penyesuaian di debit masuk 100 juta. Laporan posisi keuangan juga 100 juta. Utang bank masuk di neraca saldo di akun kredit sebesar 100 juta. Di kredit pada tabel setelah penyesuaian sebesar 100 juta. Laporan posisi keuangan pada kredit juga 100 juta. Modal Ibu Dian masuk di kredit sebesar 150 juta. Di kredit tabel setelah penyesuaian sebesar 150 juta. Laporan posisi keuangan masuk di kredit sebesar 150 juta. Proyek Ibu Dian masuk di debit sebesar 500.000, masuk di setelah penyesuaian di debit 500.000. Laporan posisi keuangan berada di debit sebesar 500.000. Penjualan berada di kredit sebesar 6.700.000, penyesuaian sebesar 1 juta pada kredit. Setelah penyesuaian masuk di kredit sebesar 7.700.000. Laporan laba rugi masuk di kredit sebesar 7.700.000. Retur penjualan masuk di debit neraca saldo sebesar Rp55.000. Pada setelah penyesuaian masuk di debit sebesar Rp55.000. Pada laporan laba rugi masuk di debit sebesar Rp55.000. Berikutnya potongan penjualan masuk di debit neraca saldo sebesar Rp195.000, masuk di debit setelah penyesuaian Rp195.000. Laporan laba rugi masuk di debit sebesar Rp195.000. Berikutnya adalah pembelian masuk di debit neraca saldo sebesar 13 juta, masuk di debit setelah penyesuaian sebesar 13 juta, masuk di debit laporan laba rugi sebesar 13 juta juga. Berikutnya retur pembelian masuk di kredit sebesar 400.000, masuk di kredit setelah penyesuaian 400.000, masuk di kredit laporan laba rugi sebesar 400.000. Potongan pembelian masuk di kredit neraca saldo sebesar 282.000, di penyesuaian kosong. Setelah penyesuaian 282.000, laporan laba rugi sebesar 282.000. Berikutnya adalah ongkos angkut pembelian masuk di debit neraca saldo sebesar 50.000, masuk di penyesuaian sebesar tidak ada untuk penyesuaian. Lanjut ke setelah penyesuaian masuk di debit sebesar 50.000, masuk di laporan laba rugi sebesar 50.000. Berikutnya beban gaji karyawan masuk di debit 4.800.000,
masuk di penyesuaian pada tabel debit sebesar 2.400.000, masuk di debit pada setelah penyesuaian menjadi 7.200.000. Pada laporan laba rugi masuk di debit sebesar 7.200.000. Berikutnya beban lain-lain masuk di debit neraca saldo sebesar 200.000, masuk di setelah penyesuaian pada akun debit sebesar 200.000, masuk di laporan laba rugi sebesar 200.000. Totalnya adalah 257.382.000 pada akun debit dan pada akun kredit sebesar 257.382.000. Beban perlengkapan kantor masuk di penyesuaian pada akun debit sebesar 200.000, masuk di setelah penyesuaian pada akun debit sebesar 200.000, masuk di laporan laba rugi masuk di debit sebesar 200.000. Berikutnya beban sewa toko masuk di penyesuaian sebesar 2 juta, masuk di laporan setelah penyesuaian pada akun debit sebesar 2 juta, masuk pada laporan laba rugi di akun debit sebesar 2 juta. Berikutnya utang gaji masuk pada penyesuaian di akun kredit sebesar 2.400.000, masuk di setelah penyesuaian pada akun kredit juga 2.400.000. Berikutnya beban penyusutan gudang masuk pada penyesuaian di akun debit sebesar 400.000, masuk pada setelah penyesuaian di akun debit sebesar 400.000, begitu pula dengan akun laba rugi sebesar 400.000. Berikutnya akumulasi penyusutan gudang masuk di kredit sebesar 400.000, masuk di setelah penyesuaian menjadi 400.000. Berikutnya adalah persediaan barang dagang masuk pada debit di setelah penyesuaian menjadi 7.500.000, pada setelah penyesuaian juga 7.500.000. Pada laporan posisi keuangan masuk di kredit sebesar 400.000. Berikutnya ikhtisar laba rugi masuk di kredit sebesar 7.500.000 pada akun penyesuaian. Pada tabel penyesuaian masuk di tabel setelah penyesuaian di akun kredit sebesar 7.500.000. Begitu pula dengan laporan laba rugi masuk di kredit sebesar 7.500.000. Totalan dari laporan laba rugi di akun debit sebesar 23.300.000, untuk kreditnya 15.882.000, untuk debit pada laporan posisi keuangan sebesar 245.382.000. Di bawahnya 7.418.000 untuk akun kredit pada laporan laba rugi. Begitu juga dengan laporan posisi keuangan pada akun debit sebesar 7.418.000. Pada akun debit di laporan laba rugi sebesar 23.300.000. Pada akun kredit di laporan laba rugi sebesar 23.300.000. Pada laporan posisi keuangan di debit sebesar 252.800.000. Begitu pula pada akun kreditnya 252.800.000. Jadi hasilnya balance. Laporan laba. Kita masuk pada laba rugi, yaitu Cahaya Grosir untuk periode yang berakhir pada tanggal 20 Mei 2019. Untuk penjualan sebesar 11.600.000, potongan penjualan dikurangi 200.000, retur penjualan dikurangi 60.000, penjualan bersih menjadi 11.350.000 rupiah. Beban pokok kosong, persediaan awal kosong, pembelian sebesar 13 juta, retur pembelian dikurangi 400.000, pemotongan pembelian dikurangi 282.000, ongkos angkut pembelian dikurangi 50.000, pembelian bersih sebesar 12.368.000.
Harga barang tersedia untuk dijual sebesar 12.368.000. Persediaan akhir sebesar dikurangi 7.500.000. Beban pokok penjualan sebesar 4.868.000. Laba bruto 6.482.000. Beban operasi kosong, beban gaji sebesar 7.200.000, beban lain-lain sebesar 200.000, beban perlengkapan sebesar 200.000, beban sewa sebesar 2 juta, beban penyusutan sebesar 400.000, jumlah beban operasi sebesar 10 juta. Laba rugi atau bersih dikurangi 3.518.000 rupiah. Kita masuk pada cahaya grosir. Laporan perubahan modal pemilik untuk periode yang berakhir pada tanggal 20 Mei 2019. Modal Ibu Dian per 1 Juni 2019. Setoran modal pemilik sebesar 150 juta, laba rugi atau bersihnya dikurangi 3.518.000. Jadinya 146.482.000. Raif Ibu Dian sebesar dikurangi 500.000. Modal Ibu Dian per 20 Mei 2019 sebesar 145.982.000. Cahaya grosir. Laporan posisi keuangan untuk 20 Mei 2019. Aset lancar pada kas sebesar 116.937.000 rupiah. Piutang usaha sebesar 2.045.000. Persediaan barang dagang sebesar 7.500.000. Perlengkapan kantor sebesar 300.000. Sewa dibayar di muka sebesar 22 juta. Total aset lancar sebesar 148.782.000 rupiah. Aset tetap pada toko kosong harga perolehan sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 400.000. Nilai buku sebesar 99.600.000. Total aset tetap sebesar 99.600.000. Total asetnya yaitu 248.382.000 rupiah. Liabilitas lancar. Utang bank sebesar 100 juta, utang gaji 2.400.000. Total liabilitas lancar sebesar 102.400.000 rupiah. Liabilitas jangka panjang kosong. Modal pemilik yaitu modal Ibu Dian sebesar 145.982.000 rupiah. Total liabilitas dan modal pemilik sebesar 248.382.000 rupiah. Berikutnya kita masuk pada akun kas. Pada tanggal 20 Mei 2019 penjualan sebesar 11.600.000 masuk di debit. Retur penjualan masuk di kredit sebesar 55.000. Potongan penjualan masuk di kredit sebesar 195.000. Ikhtisar laba rugi masuk di kredit sebesar 11.350.000 rupiah. Penutupan akun pendapatan dan lawan pendapatan. Pada 20 Mei 2019 ikhtisar laba rugi masuk di debit sebesar 12.368.000 rupiah. Retur pembelian sebesar 400.000. Potongan pembelian sebesar 282.000. Pembelian masuk di kredit sebesar 13 juta. Beban transportasi pembelian masuk di kredit sebesar 50.000. Penutup akun pembelian dan lawan pembelian. Pada 20 Mei 2019 ikhtisar laba rugi masuk di debit sebesar 10 juta. Beban gaji masuk di kredit sebesar 7.200.000. Beban perlengkapan kantor masuk di kredit sebesar 200.000. Beban sewa toko masuk di kredit sebesar 2 juta. Beban penyusutan gudang masuk di kredit sebesar 400.000. Beban lain-lain masuk di kredit sebesar 200.000. Menutup akun beban. Pada tanggal 20 Mei 2019 modal Ibu Dian masuk di debit sebesar 3.518.000 rupiah. Ikhtisar laba rugi masuk di kredit sebesar 3.518.000 rupiah.
Menutup akun ikhtisar laba rugi pada 20 Mei 2019, modal Ibu Dian masuk di debit sebesar 500.000, proyek Ibu Dian masuk di kredit sebesar 500.000. Menutup akun Prive. Cahaya Grosir neraca saldo penutupan pada tanggal 20 Mei 2019. Pada akun kas di debit sebesar Rp116.937.000, pada piutang usaha sebesar Rp2.045.000, pada persediaan barang dagang sebesar Rp7.500.000, perlengkapan kantor sebesar Rp300.000, sewa dibayar di muka sebesar Rp22 juta, gudang sebesar sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan gudang masuk di kredit sebesar 400.000, hutang bank masuk di kredit sebesar 100 juta, hutang gaji sebesar 2.400.000 masuk di kredit, modal Ibu Dian masuk di kredit sebesar Rp145.982.000, totalnya yaitu Rp248.782.000. Begitu juga dengan hasil kredit sama. Kita masuk pada soal kedua, yaitu jurnal pembelian. Berikut ini disajikan beberapa transaksi yang dilakukan PT Mandiri selama bulan Juli 2018. Catatlah transaksi-transaksi berikut ke dalam jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Pada tanggal 4, dibeli dagang secara kredit dari SM Entertainment seharga Rp600.000 dengan syarat pembelian N10 2/10 N30. Pada tanggal 6 dibeli barang dagang secara kredit dari Tokopedia sebesar Rp1.500.000 dengan ketentuan dispatch. Syarat pembayaran 110 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar Rp100.000. Pada tanggal 6 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 secara tunai. Tanggal 8 barang dagang senilai Rp60.000 yang dibeli 4 Juli dari SM Entertainment dikembalikan karena rusak. Pada tanggal 10 menjual barang dagang senilai Rp360.000 secara tunai. Pada tanggal 12 membayar utang usaha kepada SM Entertainment atas pembelian 6 Juli dikurangi retur 8 Juli. Pada tanggal 20 menjual barang dagang secara kredit kepada JYP Entertainment, nilai penjualan seharga Rp800.000 dengan syarat pembayaran 110 N30. Pada tanggal 21 menjual barang dagang secara kredit kepada EXO-L dan ARMY seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 110 N30. Pada tanggal 25 menerima pembayaran dari JYP Entertainment atas penjualan tanggal 20. Pada tanggal 29 pada tanggal 29 membeli barang dagang secara tunai. Harga beli adalah Rp550.000 dikurangi dengan potongan harga sebesar 50%. Tanggal 30 menerima pengambilan barang dagang dari EXO-L dan ARMY atas penjualan 21 Juli senilai 1 juta. Kita masuk pada jurnal pembelian tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli, akun yang dikredit yaitu SM Entertainment, nomor faktur kosong, terminnya 2/10/30, pembelian debit sebesar Rp600.000 masuk di utang usaha sebesar Rp600.000. Akun dan jumlah lain-lain kosong. Pada tanggal 6 Juli, Tokopedia terminnya 1/10, pembeliannya Rp1.500.000, utang usaha juga Rp1.500.000. Akun lain-lain yaitu ongkos angkut, jumlahnya Rp100.000, totalnya Rp2.100.000. Begitu juga dengan utang usaha. Untuk jumlah lain-lainnya sebesar Rp100.000. Masuk di jurnal pengeluaran kas. Tanggal 6 Juli, akun yang didebit perlengkapan kantor, akun lain-lain debit sebesar Rp500.000 dan kredit untuk kasnya sebesar Rp475.000. Untuk 8 Juli, akun yang didebit SM Entertainment masuk di utang usaha kredit yaitu Rp600.000, potongan pembelian 2% yaitu
588.000, retur pembeliannya 60.000, kasnya Rp538.000. Untuk tanggal 29 Juli, akun yang didebit pembelian tunai sebesar 550.000, potongan pembeliannya 50% sebesar Rp275.000, masuk di kas sebesar Rp275.000. Masuk di jurnal penjualan pada tanggal 20 Juli, sub akun yang didebit yaitu JYP Entertainment dengan termin 110N30, nomor faktur 0, pasref 0, debit piutang kredit penjualan sebesar 800.000. 21 Juli XL dan Army dengan termin 110N30, nomor faktur 0, pasref 0, debit piutang kredit penjualan sebesar 1 juta. Total keseluruhan adalah Rp1.800.000. Jurnal penerimaan kas secara tunai tanggal 6 Juli, nama akun yaitu perlengkapan kantor, masuk di debit 500.000, kasnya masuk di kredit 500.000. Pada tanggal 10 Juli, kas masuk di debit 360.000, menjual barang dagang masuk di kredit sebesar 360.000 juga. Jurnal umum pada tanggal 6 Juli, pembelian masuk di debit 600.000, utang usaha di kredit 600.000. Pada tanggal 6 Juli, pembelian masuk di debit sebesar 1.500.000, ongkos kirimnya 100.000, potongan pembeliannya 588.000, kasnya menjadi Rp1.012.000. Pada tanggal 6 Juli, perlengkapan kantor masuk di debit sebesar 500.000, kasnya juga 500.000. Pada tanggal 8 Juli, utang usaha 60.000, retur pembelian juga 60.000. Pada tanggal 10 Juli, kasnya menjadi 360.000, penjualannya juga 360.000. Untuk 12 Juli, utang usaha masuk di debit 600.000, potongan pembelian sebesar 588.000, retur pembelian sebesar 60.000. Kasnya menjadi 792.000. Pada tanggal 20 Juli, piutang masuk di debit 800.000, penjualannya 800.000. 21 Juli, piutangnya 1 juta, penjualannya juga 1 juta. Pada tanggal 25 Juli, utang usaha 800.000, potongan pembelian 0, kasnya 0. Pada 29 Juli, pembelian masuk di debit sebesar 550.000, potongan harga 275.000. Kas masuk di kredit sebesar Rp825.000. Pada tanggal 30 Juli, utang usaha masuk di debit sebesar 1 juta, retur pembelian juga 1 juta. Kita masuk pada soal ketiga, yaitu penjualan. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada toko utama grosir alat tulis kantor ATK selama bulan Oktober. Pada tanggal 1, menjual ATK secara kredit senilai 4.200.000 kepada toko Berdikari dengan termin pembayaran 210N30. Pada tanggal 2, menjual ATK secara tunai senilai 620.000 kepada PT Dwi Guna. Pada tanggal 4, menjual ATK secara kredit senilai 2.400.000 kepada toko Buku Atlas dengan termin pembayaran N30. Pada tanggal 9, menjual ATK secara kredit senilai Rp1.450.000 kepada toko Buku Atlas dengan termin pembayaran N30. Tanggal 11 menerima pelunasan piutang toko Berdikari. Pada tanggal 16, menjual ATK secara kredit senilai Rp6.500.000 kepada PT Menara Megah dengan termin pembayaran 110N30. Pada tanggal 18, menerbitkan memo kredit kepada PT Menara Tagih senilai Rp500.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai. Pada tanggal 18, menjual ATK secara kredit kepada PT Brafada senilai 10 juta dengan termin pembayaran 215N30. Pada tanggal 19, menjual ATK secara kredit kepada toko Daria senilai 7.500.000 dengan termin pembayaran 110N30. Pada tanggal 25, menerima pelunasan piutang PT Menara Megah setelah dikurangi memo kredit dan potongan penjualan. Pada tanggal 26, menerbitkan memo kredit kepada toko Daria senilai 250.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai.
pada tanggal 28 menerima pelunasan piutang PT Prapada. Kita masuk pada jurnal penjualan kredit. Di sini pada tanggal 1 nomor faktur 1, keterangan penjualan ATK toko berdikari, syarat pembayaran 210.30, rate-nya kosong, debit piutang dagang, kredit penjualannya sama-sama 4.200.000. Pada tanggal 4 nomor faktur 2, penjualan ATK toko buku Atlas dengan syarat pembayaran N30, debit dan kreditnya sama 2.400.000. Pada tanggal 9 nomor faktur 3, penjualan ATK toko buku Atlas N30, debit dan kreditnya 1.450.000. Pada tanggal 16 dengan nomor faktur 4, penjualan ATK PT Menara Megah dengan syarat pembayaran 110.30, debit dan kreditnya 6.500.000. Pada tanggal 18 nomor faktur 5, penjualan ATK PT Prapada dengan syarat pembayaran 215 N30 dengan debit dan kredit yang sama, yaitu 10 juta. Pada tanggal 19 nomor faktur 6, penjualan ATK toko Daria dengan syarat pembayaran 110 N30 dengan debit dan kredit yang sama, yaitu 7.500.000 rupiah. Kita masuk pada penerimaan kas tunai. Pada tanggal 2, keterangan kas di debit sebesar 620.000, penjualannya juga 620.000 secara tunai. Pada tanggal 11, kas di debit sebesar 4.200.000, piutangnya juga 4.200.000, yaitu pelunasan piutang. Pada tanggal 25, kasnya menjadi 5.935.000, begitu juga dengan piutangnya atas pelunasan piutang. Pada tanggal 28, kasnya menjadi 10 juta, piutangnya juga menjadi 10 juta, pelunasan piutang. Kita masuk pada retur penjualan. Pada tanggal 18, keterangan retur penjualan di debit sebesar 500.000, kreditnya juga 500.000, yaitu pengembalian barang. Pada tanggal 26, keterangannya retur penjualan sebesar 250.000 untuk debit dan piutang dagangnya sebesar 250.000 untuk kredit, yaitu pengembalian barang. Sekian dari penjelasan saya atas soal-soal yang telah saya buat dan jawaban yang telah saya bacakan. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.